Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Muzaffar. Pada kali ini tim kami akan menjelaskan sedikit tentang Kopitera dan inovasi yang kami berikan kepada Kopitera. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Kopitera. Kopitera didirikan sejak tahun 2019 dan berdomisili di Bandung. Coffee shop ini sudah memiliki 2 lokasi tempat sampai saat ini. Lokasi pertama terletak di Jalan Burangrang nomor 14 dan yang kedua terletak di Jalan Karawita nomor 85. Nah, untuk Instagramnya sendiri sudah memiliki 2.496 pengikut sampai saat ini. Pemilik Kopitera sendiri itu bernama Bapak Abi salah satunya, dan mereka terdiri beberapa orang. Nah, berikut struktur organisasinya. Ada owner, membawahi manajer operasional, kemudian membawahi admin finance, marketing, dan dibawahi lagi oleh head bar, head kitchen, waiters, dan kasir. Dan yang terakhir, membawahi barista dan helper kitchen. Nah, selanjutnya ini adalah alur dari operasional kesehariannya, seperti kafe-kafe pada umumnya. Pertama, konsumen memasuki kafe, kemudian si waiters menyapa pelanggan, habis itu waiters memberikan menu, dan konsumen memilih menu yang akan dia pilih. Kemudian konsumen akan memanggil waiter, kemudian waiters akan mencatatnya dan menginput pesanan konsumen ke aplikasi Moka Pos. Nah, selanjutnya pesanan akan dibuat oleh barista dan kitchen yang telah dikasih tahu waiters pesanan-pesanan konsumen tersebut. Kemudian waiters akan mengambil pesanan jika sudah siap, dan setelah itu waiters akan mengantarkan pesanan kepada konsumen yang telah memesan. Kemudian konsumen akan mengkonsumsi produk tersebut, setelah itu baru membayar apa yang telah dia pesan. Nah, untuk dari area fungsi dan admin finance-nya tersebut, yaitu menghitung reorder point. Nah, reorder point ini berdasarkan data-data dari data order ditambah data waktu restock. Kemudian kemudian akan memesan bahan yang perlu dipesan jika inventory lebih kecil dari ROP-nya. Kemudian menghubungi supplier berdasarkan data supplier. Kemudian akan melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya untuk membuat cash flow dibutuhkan data cash out data ditambah sales data, kemudian menghasilkan cash flow-nya. Selanjutnya ada dari marketing di area fungsinya. Yang pertama itu membuat konten sosial media seperti ada terkaitnya Hari Besar Nasional kayak tanggal-tanggal cantik, contohnya tanggal 1 bulan 1 kayak gitu. Terus yang kedua update menu di sosial media, sama yang terakhir memberikan promo menarik terkait produk yang ditawarkan seperti diskon, bundling dan sebagainya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu proses bisnis di tahap customer datang hingga melakukan pembayaran masih kurang efektif pada waktunya. Jadi masih bertele-tele kayak gitu. Terus yang kedua itu sering terjadi waiters yang salah input atau ada orderan pelanggan yang tidak terinput. Selanjutnya ada dampak dari masalah tersebut. Yang pertama itu customer menunggu terlalu lama, jadi menciptakan impression yang buruk terhadap kafe tersebut. Yang kedua itu proses pergantian customer dan ini menjadi lama, jadi mengurangi konsumen, jadi turnover customer atau tidak maksimal. Yang ketiga itu apabila tidak mengikuti perkembangan teknologi, kompetitor dapat memiliki competitive advantage yang lebih besar. Selanjutnya ada problem statement, cara pemesanan yang masih tradisional. Yang pertama itu waktu waiters untuk datang ketika dipanggil oleh konsumen itu terhitung lama 10-15 menit. Yang kedua itu waktu waiters dalam menginput pesan konsumen terhitung lama 5-10 menit. Yang ketiga itu peluang waiters dalam melakukan kesalahan input pesanan konsumen cukup besar. Selanjutnya ada dari data. Jadi dari hasil wawancara dengan pelanggan Kopitera itu 15 dari 20 orang yang kelompok kami wawancarai itu mengeluh pelayanan yang lama dari Kopitera. Terus 1 dari 20 orang yang kami wawancarai mengalami pesanan yang tidak terinput. Next. Ideation statement-nya itu, cara pemasaran yang masih konvensional membuat Kopitera mengalami beberapa masalah yang dapat mengurangi kenyamanan pelanggan ketika berada di Kopitera, yaitu waktu pemesanan yang lama.
Apabila masalah ini terus terjadi, maka akan menyebabkan penurunan kepercayaan pelanggan terhadap Kopitera. Maka dari itu, kami mengusulkan 3 alternatif solusi dalam proses pemesanan, yaitu dengan penggunaan Mokapos, tambah pegawai, dan penggunaan aplikasi web. Alternatif solusi yang pertama itu adalah tambah pegawai. Apa sih yang dimaksud tambah pegawai? Dengan menambah 1 orang per shift agar lebih responsif terhadap orderan dari pelanggan. Yang kedua dengan menggunakan Mokapos. Apa sih itu Mokapos? Mokapos itu tuh kasir digital yang berbasis cloud yang didukung dengan fitur manajemen stok dan laporan penjualan hingga perhitungan pajak dan lain-lain yang dapat memudahkan Kopitera dalam masalah administrasi. Yang terakhir web mobile. Apa sih web mobile? Dengan membuat mobile web yang dapat mempersingkat waktu pemesanan hingga pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, serta meminimalisir adanya kesalahan input pesanan pelanggan. Ini adalah perhitungan biaya pertambahan pegawai per shift. Nah, jika 1 hari itu terdapat 2 shift, maka perhitungannya sebagai berikut. Satu shift itu dibayar sebanyak 70.000. Sedangkan 1 hari itu dapat 2 shift. Berarti 2 shift 2 dikali 70.000 sama dengan 140.000 per hari. 140.000 per hari merupakan biaya yang harus ditambahkan jika menambahkan 1 orang per shift. Nah, kalau Mokapos itu pros-nya itu adalah tidak perlu mendesain atau membuat aplikasi dan terdapat fitur-fitur tambahan yang memudahkan pemilik Kopitera dalam mengatur bisnis secara administrasi. Yang terakhir itu sudah banyak digunakan oleh bisnis lain sehingga meminim kemungkinan terjadinya bug. Nah, cons-nya itu adalah pelanggan harus antri di depan kasir sehingga hal tersebut tidak menyelesaikan masalah utama, yaitu pelanggan menunggu terlalu lama untuk memesan. Jika dibandingkan alur pemesanan Kopitera dan Fitzroy, kenapa kita membandingkan dengan Fitzroy? Fitzroy adalah kafe yang menggunakan web mobile dalam proses pemesanannya. Jarak waktu dari pelanggan meminta menu hingga pelanggan mendapatkan menu di Kopitera itu memakan waktu lebih dari 7 menit, sedangkan di Fitzroy itu lebih dari 30 detik. Nah, jarang waktu dari pelanggan megawatt untuk memesan dan pelanggan melakukan order itu di Kopitera itu sebanyak 7 menit, sedangkan di Fitzroy itu nihil. Pelanggan melakukan order hingga pelayan mencatatkan pemesanan itu di Kopitera itu memakan waktu lebih dari 6 menit, sedangkan di Fitzroy itu lebih dari 1 menit. Jika diakumulasin semua, maka di Kopitera itu memakan waktu 20 menit dan Fitzroy memakan waktu 1 menit 30 detik. Solusi yang kita tawarkan adalah web mobile application. Selanjutnya, setelah melakukan perbandingan terhadap beberapa solusi alternatif yang ada, kelompok kami memilih untuk menggunakan web mobile application sebagai solusi dari permasalahan ini. Hal ini dikarenakan web mobile application dapat kami desain fiturnya sesuai dengan kebutuhan dari Kopitera itu sendiri. Selain itu, penggunaan web mobile application ini memiliki risiko yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan solusi alternatif lainnya. Target user dari web mobile application ini nantinya adalah customer Kopitera sendiri dan kasir, di mana customer Kopitera menggunakan aplikasi ini untuk memesan dan melihat menu. Lalu pada bagian kasir, mereka akan menggunakan aplikasi ini untuk melihat pesanan-pesanan yang ada dari konsumen. Lalu selanjutnya ini adalah perhitungan perkiraan pertambahan pengunjung apabila kita memakai mobile web, karena kan kalau misalnya kita pakai mobile web itu waktu pelanggan untuk berada di restoran itu bisa berkurang karena pelayanan kita kan lebih cepat, sehingga turnover-nya diharapkan lebih cepat dalam 1 hari. Ini contoh perhitungannya dan kita memperkirakan kurang lebih bisa mendapatkan pertambahan revenue sekitar 372.000 per harinya. Lalu ini ada beberapa software company yang kemungkinan bisa mendesain web aplikasi yang kami sarankan untuk Kopitera. Yang pertama adalah P-Labs, yang kedua adalah Arkamaya, dan yang ketiga adalah Binary. Di sini kalau P-Labs kita itu buy aplikasinya, setelah itu kita
bisa request untuk menambahkan beberapa fitur yang bisa semakin memudahkan pemilik bisnis Kopitera ataupun pelanggan dari Kopitera sendiri. Sedangkan kalau misalnya Arkamaya itu kita harus benar-benar build aplikasinya dari awal karena mereka belum punya pengalaman untuk membuat web aplikasi semacam ini. Sedangkan kalau untuk binary itu kita hanya bisa buy aja, kita belum bisa menambahkan fitur-fitur lainnya. Lalu ini estimated cost untuk Philips itu kurang lebih sekitar 40 juta, Arkamaya 70 juta, dan binary sekitar 30 juta. Estimated BIP-nya Philips di 108 hari, Arkamaya 188 hari, dan binary di sekitar 81 hari. Dengan perbandingan ini, kelompok kami menyarankan Kopitera untuk memilih Philips sebagai software company karena software company untuk mendesain dan membuat web aplikasi ini, karena nantinya kita harapannya ke depannya itu aplikasi web ini bisa ditambahin fitur-fitur yang bisa semakin memudahkan baik dari pemilik bisnis Kopitera maupun konsumen dalam melakukan pemesanan ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bisnis Kopitera. Lalu di sini adalah customer journey dalam melakukan pemesanan menggunakan web mobile. Yang pertama, mereka ketika datang ke restoran itu mereka bakal scan dulu barcode yang ada di meja mereka masing-masing. Setelah itu mereka input nama dan nomor meja mereka di aplikasinya, di web aplikasinya. Lalu yang ketiga, mereka bisa pilih makanan atau minuman yang mereka ingin pesan. Setelah itu mereka melakukan pembayaran. Nanti di sisi kasir akan mengkonfirmasi apakah pembayarannya itu sudah masuk atau belum. Nanti dari konsumennya akan menerima konfirmasi pembayaran. Setelah menerima konfirmasi pembayaran, mereka bisa menunggu makanan atau minuman yang dipesan untuk diantarkan. Lalu ini ada rencana implementasi roadmapnya itu. Yang pertama, kita bakal ada penambahan beberapa fitur-fitur pada aplikasi yang kita beli dari Philips tadi, itu kurang lebih memakan waktu 2 minggu. Setelah itu kita ada pencobaan aplikasi UAT, User Acceptance Testing, dan pengumpulan feedback serta fitur-fitur yang dapat ditambahkan atau revisinya gitu sekitar kurang lebih 1 bulan. Lalu yang terakhir adalah final penambahan fiturnya dan akan terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan Kopitera ke depannya. Jadi kayak continuous improvement. Terus sosialisasinya itu yang pertama ke pelayan dari Kopitera dulu, biar mereka mengerti dulu sistem dari aplikasi web dan gimana cara si aplikasi web ini bekerja, memudahkan mereka dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Lalu ke depannya pelayan Kopitera yang akan menjelaskan kepada konsumen gimana cara pemesan lewat aplikasi web ini. Lalu untuk key performance indicator-nya itu yang pertama, cara ini bisa kita anggap bekerja berhasil apabila yang pertama itu pelanggan nggak perlu menunggu lama lagi ketika mereka melakukan pemesanan di Kopitera. Kedua adalah penurunan kesalahan input order. Yang ketiga adalah peningkatan kepuasan pelanggan karena pelayanannya cepat dan minimnya kesalahan yang dapat kita identifikasi dengan cara meminta feedback secara langsung kepada konsumen melalui manajer yang ada di Kopitera. Lalu KPI secara tidak langsungnya itu adalah turnover customer yang meningkat yang dapat diidentifikasi melalui perhitungan jumlah pengunjung, karena waktu yang sebelumnya digunakan oleh pelanggan untuk memesan itu bisa berkurang. Lalu yang kedua adalah adanya peningkatan revenue yang bisa kita jadikan tolak ukur bahwa Kopitera itu udah berhasil meningkatkan pendapatannya dengan melakukan investasi pada aplikasi web ini. Dengan aplikasi web ini masalah yang terselesaikan itu adalah diantaranya keluhan pelanggan terhadap pelayanan yang lama, dan yang kedua adalah minimnya kesalahan untuk pesanan. Ya, jadi saya sekarang akan menjelaskan terkait mockup dari web mobile apps untuk Kopitera. Pertama, setelah pengunjung datang dan melakukan scan QR code atau barcode yang ada di meja, pengunjung bisa memasukkan nama di sini dan nomor meja di sini. Lalu lanjut klik menu untuk memilih makanan yang akan dipesan.
Contohnya kita, bisa memilih misalnya nasi goreng Kopitera 1, sop buntut 1, sop iga 1, seperti itu. Dan, untuk mengurangi atau misalnya ada pesanan tidak jadi, dapat menggunakan tanda minus yang ada di sebelah sini. Nah, nanti kalau, misalkan pengunjung sudah selesai memesan makanan, bisa lanjut ke menu minumannya. Bisa diklik ke menu minuman. Nah, di sini, bisa dipilih dari minumannya juga. Sistemnya sama seperti yang tadi, tinggal diklik saja apa saja yang diinginkan. Misalkan es teh manis 1, es Kopitera 1, lalu es matcha latte-nya 1. Lalu customer bisa melanjutkan ke pembayaran, nanti akan muncul tampilan seperti ini, menunjukkan apa saja yang telah dipesan oleh customer. Jadi tadi, misalnya udah dipesan nasi goreng Kopitera 2, sop iga 1, es Kopitera, es teh manis, matcha latte 1. Selanjutnya bisa, memilih ke metode pembayaran. Metode pembayarannya nanti, akan ada 3, yaitu transfer virtual account, GoPay, dan kasir. Jadi kalau kasir itu, maksudnya customer, datang ke kasir untuk melakukan pembayaran secara cash atau debit. Sedangkan transfer virtual account itu seperti bank-bank yang tersedia. Dan ini, GoPay itu nanti bakal ada, untuk, electronic money lainnya seperti OVO atau ShopeePay, seperti itu. Misalkan kita mau menggunakan GoPay, bisa kita klik, maaf salah, ya bisa kita klik nanti, ini ada bisa nge-scan QR code untuk pembayaran melakukan, penggunaan GoPay. Nanti kalau udah selesai melakukan pembayaran, bisa diklik tombol yang ada di bawah. Nanti akan ada konfirmasi pembayaran seperti ini dari, di layar, pengunjung. Sedangkan ini adalah, yang akan muncul di layar kasir saat, pengunjung telah melakukan pembayaran. Setelah pengunjung memencet tombol tersebut akan muncul tampilan seperti ini di kasir dan, apabila notifikasi sudah muncul di kasir bahwa pengunjung telah membayar, kasir bisa mengklik tombol yang ada di sini untuk mengkonfirmasi pembayaran si pengunjung tersebut. Nah, nanti di akhirnya, di web, aplikasi pengunjung akan menjadi seperti ini. Terima kasih Gufron, pembayaran sudah dikonfirmasi. Begitu mockup dari kelompok kami. Terima kasih.